Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Jurumiyahnya. Sekarang kita menginjak kepada pelajaran yang ke-13, dan pada pelajaran yang ke-13 ini kita akan membahas tentang amil jawazim, yaitu amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Akan tetapi karena amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari' ini jumlahnya banyak, maka kita akan bagi saja menjadi 2 sesi. Jadi untuk pelajaran ke-13 ini amil jawazim bagian yang pertama. Sekarang mari kita mulai. Kita logat dulu ya pakai bahasa Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jawazimu jeung ari pirang-pirang amil tukang ngajazemkeun samaniyata asyara eta aya 18. Wahia jeung ari itu anu 18 lam eta lapad lam, walamma jeung lapad lamma, wa alam jeung lapad alam, wa alamma jeung lapad alamma, walamul amri wad du'ai jeung lam amar oge lam du'a, wala binnahi jeung la dina nahyi atawa la nahyi, wad du'ai jeung la du'a. Nah, jadi sampai di sini dulu aja ya logatnya juga, karena yang akan dibahas sampai di sini pada pelajaran kali ini. Penjelasannya sebagai berikut. Nah, amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari' yang 18 tadi itu terbagi kepada 2. Yang pertama, amil yang menjazmkan satu fi'il mudhari'. Dan yang kedua adalah amil yang menjazmkan 2 fi'il mudhari'. Amil-amil yang menjazmkan satu fi'il mudhari' jumlahnya ada 6, yaitu lam, lamma, alam, alamma, lam amar dan lam du'a, la nahyi dan la du'a. Nah, itu amil-amil yang menjazmkan satu fi'il mudhari'. Jadi yang dicetak merah ini ya, yang ditulis merah. Nah, kemudian amil-amil yang menjazmkan 2 fi'il mudhari' jumlahnya ada 12 yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan membahas amil-amil yang menjazmkan satu fi'il mudhari'. Amil yang menjazmkan satu fi'il mudhari' yang pertama adalah lam. Lam jenis kalimahnya adalah kalimah harap ya. Ini jenis kalimahnya. Disebutnya harap nafyi, harap jazmin, dan harap qalbin yang suka diartikan dengan tidak. Nah, disebut harap nafyi karena lam ini mengandung makna negatif ya. Jadi kalimatnya jadi negatif ya, diartikan tidak. Dan disebut harap jazmin karena amalnya memang menjazmkan fi'il mudhari'. Dan disebut harap qalbin karena zaman mudhari' yang tadinya ihtimal di antara hal dan istiqbal, setelah kemasukan lam berubah menjadi zaman madi. Nah, kita kasih contoh saja ya. Misalnya kata Nabi SAW, man sami'a al-adhana thalatha jumu'atin thumma lam yahdur kutiba minal munafiqin. Man sahajalma sami'a anu ngadenge ieu man al-adhana kana azan thalatha jumu'atin tilu dina tilu pirang-pirang jumaah, thumma lam yahdur tuluy teu hadir itu si man, kutiba dicatat itu mal minal munafikina
direng-rengan jalma munafik. Barang siapa yang mendengar 3 kali azan Jum'ah lalu dia tidak menghadirinya, maka ia dicatat orang munafik, ya, sebagian dari orang munafik. Nah, yang jadi contoh adalah lam yahdur. Nah, kata yahduru ini fi'il mudhari, ya. Asalnya yahduru ketika sedang ropa. Ketika ropa, yahduru itu alamat ropanya dengan domah dhohiroh, karena ini fi'il mudhari yang sahih akhir, bukan fi'il lima juga. Kemudian kalau sedang nasab jadi layah duro, alamat nasabnya dengan patahnya patah dhohiroh. Dan ketika sedang jazm maka dia alamat jazmnya dengan sukun. Nah, awas sekali lagi, ya, yahdur ini fi'il mudhari sedang jazm karena kemasukan lam. Nah, jadi lam ini kan satu amil yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Jadi cuma ini saja yang dijazmkan satu, ya. Nah, zamannya yahduru itu kalau tidak ada lam maka bisa diartikan sedang menghadiri atau akan menghadiri. Tapi kalau sudah ada lam maka diartikan tidak menghadiri. Kalau tidak berarti sudah lewat, ya. Maka orang yang tidak menghadiri sholat Jumat sebanyak 3 kali, tadi kata Nabi, disebut atau dicatat sebagai orang munafik. Tapi baheula mah keur barudak cenah lamun henteu sholat Jumat 3 kali teh urang bakal jadi monyet cenah. duka henteu tapi da eueuh jadi monyet henteu Jumat oge. Keun bae eta mah barudak gitu. Sudah bisa dipahami, ya. Jadi lam yahdur itu zamannya jadi zaman madi, ya, lewat. Nah, kemudian yang kedua lama. Lama ini sama dengan lam, ya, harap nafyi. Jadi jenisnya jenis kalimat harapnya harap nafyi, harap jazmin, dan harap qalbin. Ini suka diartikan belum atau tidak, karena tidak dengan belum itu ada persamaan juga ada perbedaan, ya. Istilah belum dengan tidak itu, ya, penjelasannya seperti tadi juga. Disebut harap nafyi karena lama itu mengandung makna negatif. Disebut harap jazmin karena amalnya menjazmkan fi'il mudhari. Disebut harap qalbin karena zaman mudhari yang tadinya hal atau istiqbal setelah dimasuki lama berubah menjadi zaman madi. Kita kasih contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'unzila alaihi dzikru min bainina bal hum bisyakkim min dzikri bal lamma yadzuqu adzab. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku. Nah, jadi diartikan dengan belum, ya. Yang jadi contoh adalah lama yadzuku. Nah, ini yadzuku. Yadzuku ini fi'il mudhari yang sudah dimasuki waw nun. Jadi fi'il 5. Karena fi'il 5 ketika sedang ropa alamat ropanya dengan nun, ketika sedang nasab hadzfun nun, membuang nun, dan ketika sedang jazm juga hadzfun nun. Nah, kebetulan di sini sedang jazm karena dimasuki lamma. Nah, sekarang perbedaannya antara lam dengan lama itu bagaimana? Perbedaannya begini. Kalau lam itu menunjukkan sesuatu atau peristiwa di masa lalu yang tidak terjadi dan tidak diharapkan di kemudian hari pun akan terjadi. Sekali lagi, lam itu menunjukkan kepada satu peristiwa di masa lalu yang tidak terjadi dan di kemudian hari pun tidak diharapkan akan terjadi, makanya tidak, ya.
Nah, contoh konkretnya seperti firman Allah, lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Sejak kapan? Sejak awal hingga akhir nanti ya. Tidak berawal dan tidak berakhir, dan selamanya tidak akan beranak dan tidak diperanakan. Nah, adapun lama itu juga menunjukkan satu peristiwa di masa lalu, hanya saja di kemudian hari bisa diharapkan akan terjadi, bahkan kemungkinan besar akan terjadi. Jadi tidaknya itu lebih tepat diartikan dengan belum ya. Tidaknya jadi apa? Belum ya. Belum itu kan sama, tidak terjadi, cuma tidak terjadinya saat itu. Adapun di kemudian hari bisa saja terjadi. Nah, seperti ini, lam yadzuqu adzab. Mereka belum merasakan azabku, belum saat itu, tapi di kemudian hari dia akan terjadi, akan merasakan azab. Makanya diartikan dengan belum, yaitu bedanya ya. Sebenarnya banyak perbedaannya, ada inqita dan istimror ya, tapi bukan saatnya ya. Pada kesempatan kali ini kita bahas. Selanjutnya yang nomor 3 adalah kata alam. Alam itu juga jenis kalimah harapnya harap nafi, jazmin, dan qalbin. Suka diartikan dengan tidakkah, atau bisa diartikan bukankah, telah. Nah gitu ya. Jadi kalau arti nanti tergantung redaksi kalimatnya saja ya. Alam ini berasal dari kata lam. Berarti dari kata nomor 1 ini yang sudah dibubuhi hamzah istifham atau hamzah takriri. Oh, salah nulis ya. Takriri ya ini. Hamzah takriri itu adalah hamzah penegasan atau hamzah penetapan ya. Nah, misalnya alam nashrah laka sadrak. Nah, ini alam nashrah kita artikan saja, bukankah kami telah. Nah, diartikan telah kan, atau tidakkah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Nah, diartikan telah, padahal fiilnya fiil mudhari. Jadi sama seperti lam ditarik kepada zaman madi ya. Nah, nasroh ini i'rabnya sedang jazm. Ketika sedang ropa, alamat ropanya dengan domah dhahiroh. Ketika sedang nasab, alamat nasabnya dengan fathah dhahiroh. Ketika sedang jazm, alamat jazmnya dengan apa? Dengan sukun. Kenapa dijazmkan? Karena kemasuki harap atau amil yang menjazmkan, yaitu alam. Nah, hamzahnya ini itu bisa kadang-kadang hamzah istifham, bisa juga hamzah takriri. Apa bedanya? Kalau hamzah istifham itu hamzah yang menunjukkan pertanyaan. Ya, kalau bertanya berarti si penanya tidak tahu. Ya, gitu kan kalau bertanya. Kalau takriri itu bukan tidak tahu, tapi menegaskan atau mengingatkan ya kepada lawan bicara. Misalnya ada seorang sarjana pendidikan Islam SPDI, tapi dia tidak tahu kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat harap. Kemudian kita tegur dia seolah-olah kita bertanya, bukankah kamu itu seorang sarjana, seorang SPDI? Masa kalimah isim aja kagak tahu? Belet temani beak sorangan gitu. Itu kan itu bukan bertanya, tapi menegur. Nah, itu takriri. Ya, kita lanjutkan kepada nomor 4, yaitu alamma. Alamma ini sama harap nafi, harfun nafin wa jazmin dan qalbin. Suka diartikan dengan belumkah atau tidakkah. Nah, alamma itu berasal dari kata lama. Berarti berasal dari kata
Yang nomor 2 ini berasal dari kata lama yang sudah dibubuhi hamzah istifham atau hamzah takriri, penegasan, penetapan. Kita kasih contoh saja. Alam ta'lam anallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini bisa dua-duanya, bisa takriri, bisa istifham. Belum atau tidak tahukah kamu bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu? Nah, jadi hamzahnya itu bisa hamzah istifham, pertanyaan, atau bisa juga hamzah takriri, tergantung orang yang kita ajak bicara. Kalau tidak tahu berarti kita bertanya kepada dia, tahukah kamu? Nah, itu kan berarti kita bertanya. Atau kalau takriri berarti mengingatkan kepada dia, menegaskan bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, yang jadi contoh adalah kata ta'lam. Ta'lam ini fi'il mudhari'. I'rabnya sedang jazm karena dimasuki alamma. Ketika sedang rofa, alamat i'rabnya dengan dhammah dhahirah. Ketika sedang nasab dengan fathah dhahirah, dan ketika sedang jazm alamat jazmnya dengan sukun. Karena ta'lamu ini adalah fi'il mudhari' yang sahih akhir. Kita lanjutkan kepada amil jawazim yang nomor 5 dan 6 ya. Nah, amil yang menjazmkan kepada satu fi'il mudhari' berikutnya adalah lam amar dan lam du'a. Lam amar, lam du'a. Kemudian yang terakhir adalah la nahyi dan la du'a. Semuanya ini termasuk kategori harap ya. Lam amar itu suka diartikan dengan hendaknya atau supaya. Lam du'a juga demikian. Lalu apa itu lam amar? Amar artinya perintah, memerintah ya, perintah. Lam amar adalah huruf lam. Nah, ini ingat-ingat ya, huruf lam yang fungsinya untuk amar, untuk memerintah. Fi'il yang dimasukinya adalah fi'il mudhari' yang ghaib atau diistilahkan dengan amar gaib nantinya. Kemudian lam du'a itu adalah lam amar juga, tetapi karena yang diperintahnya Allah, maka disebutlah ia dengan lam du'a. Kemudian la nahyi, ini harap juga, artinya jangan. Nahyi artinya melarang, jadi lawan dari amar ya. La nahyi adalah huruf la yang fungsinya untuk melarang. Fi'il yang dimasukinya adalah fi'il mudhari' hadir. Fi'il mudhari' hadir atau bisa juga yang gaib. Selanjutnya adalah la du'a. Jadi suka diartikan dengan jangan juga ya. La du'a adalah la nahyi juga. Jadi sama dengan ini la nahyi. Tetapi karena yang dilarangnya Allah, maka disebutlah ia dengan la du'a. Nah, jadi sebenarnya di sini itu cuma ada dua, yaitu amar dan nahyi, memerintah dan melarang. Kalau amar itu memerintah untuk melakukan suatu pekerjaan ya. Nah, nahyi juga sebenarnya memerintah, cuma memerintah untuk tidak melakukan alias melarang. Jadi cuma amar dan nahyi. Adapun doa itu karena yang dilarang dan yang disuruhnya itu Allah. Makanya ke Allah nitah bahasana kan tidak pantas kepada Allah menyuruh. Nah, artinya berdoa atau permintaan kepada Allah. Nah, karena di sini ada fi'il mudhari' gaib dan juga ada fi'il mudhari' yang hadir, maka lebih baik kita lihat dulu fi'il mudhari'nya. Nah, ini fi'il mudhari'nya. Kan fi'il mudhari' itu ada gaib gaibah, ada mukhatab mukhatabah, dan mutakallim. Nah, yang gaib itu bisa kita suruh juga. Dia, mereka. Bisa kita menyuruh orang yang tidak
orang yang gaib. Apa maksud gaib? Jadi yang dimaksud gaib itu orangnya itu tidak sedang berinteraksi dengan kita, ya. Lain berarti jelema gaib seperti jin, makhluk gaib lain gitu, tapi tidak sedang berinteraksi dengan kita, yaitu kita menyuruh orang ketiga, ya. Nah, suruhannya bagaimana cara menyuruhnya? Gunakan fi'il mudhari yang gaib ini, lalu bubuhi dengan lam ini. Nah, ini disebut lam amar. Lian sur, lian suro, lian suru. I'robnya harus jajem, ya. Ini jajem semua, dengan sukun, dengan hadfun nun, dan dengan hadfun nun. Nah, kalau ini nasab lian suro, umpamanya lian suro, itu bukan amar, ya. Lamnya itu bukan lam amar. Kalau ini lam amar, jadi artinya dia atau mereka harus menolong. Nah, disebutnya amar gaib. Amar atau perintah yang ditujukan kepada orang yang gaib, yang tidak sedang berinteraksi dengan kita. Nah, jadi inilah ya lam ini disebut lam amar, ya. Jadi lam amar itu tadi fungsinya untuk memerintah orang yang gaib, yang tidak sedang berinteraksi dengan kita. Nah, adapun jika orangnya ada di depan kita, ya, menyuruh itu, nah ini yang berhadapan dengan kita, sedang berinteraksi dengan kita maksudnya, ya. Nah, jadi caranya kita menggunakan fi'il amar. Unsur, unsuro, unsuru, tidak pakai bantuan apa-apa lagi. Jadi pakai segat fi'il amar. Ini artinya kamu, kalian harus menolong atau tolonglah. Nah, disebut amar hadir kalau begitu. Jadi sekali lagi, amar itu, memerintah itu bisa memerintah orang yang tidak sedang berinteraksi dengan kita, yaitu yang gaib-gaibah, atau bisa juga menyuruh orang yang sedang berinteraksi dengan kita. Kalau menyuruh orang yang sedang tidak berinteraksi dengan kita, maka yang digunakan adalah fi'il mudhari ghaib atau ghaibah menggunakan bantuan lam amar. Nah, ini namanya lam amar, dan fi'il mudhari'nya harus dijazmkan. Adapun jika yang disuruhnya orang yang sedang berinteraksi dengan kita, maka yang digunakannya adalah segat fi'il amar, ya. Jadi meskipun orangnya ada di Sumatera, kemudian dengan kita berinteraksi lewat telepon umpamanya, dan kita menyuruh, maka itu dianggap apa? Hadir, dianggap mukhotob. Jadi lain hareupeun wae, bukan harus orang itu mesti ada di depan kita, ya. Nah, kemudian nahyi. Nahyi itu, nah, fi'il mudhari'nya fi'il mudhari' ini, la tansur, la tansuro, la tansuru. Ini melarang artinya. Jadi ini artinya kamu, kalian jangan menolong. Nah, ini la nahyi, kan tadi ada la nahyi, ya, gitu ya. Nah, kemudian tadi kata Akang kan cuma ada dua, amar dan nahyi. Adapun doa itu amar dan nahyi juga, ya. Hanya yang disuruhnya atau yang dilarang oleh kita itu siapa? Allah. Kan berdoa itu memerintah dan melarang kepada Allah, gitu kan? Ya, karena yang dilarangnya Allah, maka dikatakanlah ia sebagai doa atau permintaan. Nah, kita kasih contoh misalnya. Nah, kita baru ke contoh sekarang, ya. Misalnya, idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil fardhah tsumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi'idmik. Nah, jika salah seorang dari kalian khawatir tentang suatu hal, ya, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu. Nah, ini contohnya. Idza hamma ahadukum, jika di antara kalian ada yang, jadi tidak ditujukan kepada siapa-siapa, ya, pokoknya di antara kalian aja, jadi tidak berinteraksi.
maka falyarka. Nah, di sini kan falyarka, maka hendaklah dia, harus dia itu sholat 2 rakaat. Ini yang dinamakan dengan sholat istikharah ya. Contohnya ini apa? Yarka'u. Nah, yarka'u itu fi'il mudhari. Sekarang dijazmkan karena kemasukan apa ini? Kemasukan lam amar. Berarti dia, hendaklah dia ya melakukan sholat 2 rakaat. Jadi kudu sholat istikharah. Nah, termasuk ini tsumma liyakul. Nah, kan ini juga lam amar ya. Liyakul Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika. Jadi gitu, lamun orang aya kabingung kabimbang harus milih sesuatu, maka kita disuruh oleh Nabi melaksanakan sholat istikharah. Nah, makanya kunaon Roma Irama bimbang harus memilih di antara 2 wanita, memilih Ani atau memilih Rika. Bingung dia, Ani cinta pertama, Rika berhati mulia. Kenapa dia bingung? Karena Roma Irama tidak istikharah gitu. Iya, karena dia tidak istikharah. Aku akang we dititah mak atuh istikharah nya, mohon mangga can atuh istikharah lah we Roma Irama teh akhirna memilih saha we, milih Rika we da cek istikharah hadena kudu Rika cenah kitu. Nah, jadi ini amar ya, karena Nabi yang menyuruhkan kepada kita amar. Nah, kemudian lam doa adalah lam amar juga, tapi karena yang diperintahnya Allah maka disebutlah ia dengan lam doa. Misalnya wanadau ya malik liyaqdi adaina rabbuka qala innakum makithun. Nah, ini para penghuni neraka ya, mereka berseru, hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka. Jadi karena mereka sedang berinteraksi dengan malaikat Malik, penjaga neraka, tapi yang disuruhnya Allah, maka yang digunakan adalah fi'il mudhari yang gaib dengan menggunakan bantuan lam amar. Yang selanjutnya disebut dengan doa, karena yang dipinta atau yang disuruhnya siapa? Allah. Nah, kalau tadi yang jadi contoh adalah yarka, nah sekarang yang jadi contoh adalah liyaqdi ya. Ini juga sedang jazm qadha yaqdi. Nah, karena fiilnya ini fiil mutal akhir, maka alamat jazmnya hadful akhir. Selanjutnya nahyi, melarang ya, babari lah ya melarangnya. An Umaro an Amrin bin Hazim an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taq'udu 'alal kubur. Janganlah kalian duduk di atas kubur ya. Nah, ini la-nya la apa namanya? La nahyi, karena Rasul yang melarang kepada umatnya, jangan kalian duduk di atas kubur. Kemudian la doa. Nah, la doa juga sama ya. La doa itu melarang, tapi yang dilarang siapa? Allah. Contoh, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah, atau kita artikan saja, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Apa ini apa? Melarang. Yang dilarang Allah. Berarti doa. Nah, ini la tu'akhidna yang jadi contoh tu'akhid, akhoda yu'akhidu. Karena ada la nahyi atau la doa, maka fi'il mudhari ini dijazmkan. Begitu ya. Nah, barangkali itu saja untuk pertemuan pelajaran yang ke-13, membahas tentang amil-amil yang menjazmkan kepada satu fi'il mudhari. Dan pada pelajaran berikutnya, pelajaran ke-14, kita akan membahas amil-amil yang menjazmkan 2 fi'il mudhari. Dari awal sampai akhir, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.